Radio.net. Di sini juga ada kedatangan Bapak Denhuri dari SMK Yasti dengan mata pelajarannya itu sejarah bahasa Indonesia. Sejarah Indonesia. Oh, bukan bahasa Indonesia ya? Bukan. Sejarah Indonesia. Baik, Pak Denhuri. Baik, Pak Denhuri, selamat pagi Pak Denhuri. Gimana kabarnya nih Pak Denhuri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak Denhuri ya. Di pagi yang cerah ini, alhamdulillah juga mungkin gak hujan sih. Kemarin kan memang beberapa hari kan hujan Pak Denhuri ya di sore harinya. Iya. Mudah-mudahan di pagi hari ini sampai dengan nanti malam gak hujan ya Pak Denhuri. Insya Allah. Mudah-mudahan Ya. soalnya kalau misalkan ngitungnya ke sana, saya pulang selalu kehujanan Pak Denhuri gitu kan. Pasti karena ya Sore harinya pasti sore hujan gitu kan. pulang ya. Iya. Setiap sore pulang. Nah ini Pak Denhuri untuk materi yang akan disampaikan mengenai sejarah Indonesia. Ya. Sebetulnya kan banyak sejarah Indonesia kan Pak Denhuri ya. Mulai dari mungkin dahulu para pahlawan mungkin ya itu berjuang sedemikian rupa, mungkin sampai dengan sekarang sudah berjaya, sudah merdeka, mungkin itu patut kita ketahui bahwa mungkin pahlawan kita tuh berjuangnya seperti apa, Ya. mungkin sejarahnya itu seperti apa, lebih dijelaskan lagi nanti sama Pak Denhuri mungkin ya. Untuk Baik. materi yang akan disampaikan pada hari ini mengenai apa Pak Denhuri mungkin untuk sejarahnya nih? Untuk hari ini, Iya. Insya Allah saya akan membahas terkait dengan imperialisme dan kolonialisme, Iya. penjajahan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara. Iya. Ya. Baik, mungkin untuk para pendengar Yasti Radio.net dimanapun kalian berada dan para siswa-siswi SMK Yasti khususnya mungkin untuk disiapkan alat tulisnya, bukunya, pulpennya agar bisa mencatat materi yang akan disampaikan oleh Bapak Denhuri ini. Mungkin kalian juga nanti untuk streamingnya mungkin nggak bisa diulangi, jadi bisa baca-baca lagi langsung materinya yang sudah kalian nanti tulis gitu kan. Bisa dipelajari dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan dari Pak Denhuri mungkin bisa menjawabnya nanti buat di sekolah gitu ya. Selanjutnya ini Pak Denhuri langsung saja mungkin untuk menyampaikan materinya tentang imperialisme dan apa tadi? Dan kolonialisme. Kolonialisme ya. Baik Pak Denhuri, mungkin tempat dan waktu saya persilakan kepada Pak Denhuri untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Silakan Pak Denhuri. Baik, terima kasih. Saya nyebutnya Pak Hilman atau Bang Hilman? Bang Hilman boleh? Oh, Bang Hilman. Iya. Oke. Terima kasih Bang Hilman sudah memfasilitasi saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembelajaran sejarah Indonesia. Iya. Hari ini insya Allah saya akan menyampaikan terkait dengan imperialisme dan kolonialisme. Namun sebelum saya membahas lebih jauh terkait dengan itu, kita coba melihat dulu tentang pengertian sejarah ya. Iya. Jadi sejarah itu kalau menurut bahasa kan itu dari bahasa Arab ya. Sejarah Itu ya asal katanya dari kata syajarotun. Iya, sejarah. Syajarotun itu artinya pohon. Pohon itu kan kita tahu bersama memiliki akar dan Iya. memiliki batang. Iya. Jadi berbicara sejarah itu akan berbicara terkait dengan silsilah keturunan seperti halnya pohon yang memiliki akar dan batang. Iya. Jadi kita ketika berbicara tokoh Soeharto misalnya Iya. atau tokoh Soekarno, Iya. pasti kan kita juga akan membahas tentang latar belakang Soekarno-nya. Iya, mungkin dari mulai sekolahnya. Dari mana dia, Iya. siapa ayahnya, Siapa ayahnya, siapa iya. ibunya, Iya. juga siapa anak-anaknya, Iya, betul. siapa istrinya dan lain sebagainya. Iya, Jadi itu maksud dari sejarah, ya. kalau kita lihat secara bahasa. Iya. Kalau menurut istilah sejarah itu kan suatu ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa masa lalu Iya. yang berhubungan dengan manusia, perkembangan manusia dari masa ke masa. Masa ke masa ya. Ya. Jadi sejarah ini memberikan pencerahan kepada kita terkait dengan peristiwa atau kejadian-kejadian masa lalu yang bisa dijadikan pelajaran bagi generasi setelahnya. Iya. Ya. Kita tahu bersama bahwa karena unsur sejarah itu kan ada 3 ya. Unsur sejarah itu pertama manusia. Iya.
Karena yang dipelajari atau yang dikaji dalam ilmu sejarah itu tentang perkembangan manusia dari masa ke masa berarti ya. Bukan perkembangan hewan, bukan Iya, perkembangan tumbuhan. iya. Betul. Jadi hanya manusia. Yang kedua, unsur sejarah yang kedua adalah tempat kejadian mungkin tempat ya. kejadian di mana peristiwa itu terjadi. Iya. Dan yang ketiga adalah unsur sejarah itu adalah waktu. Jadi kapan, jam berapa, tanggal mungkin. berapa Iya. peristiwa itu terjadi. Jadi tidak semua peristiwa masa lalu bisa dijadikan sejarah. Iya mungkin. Kalau tidak memenuhi ketiga unsur itu. Jadi ada manusia di situ, ada waktu dan ada tempatnya mungkin ya. Jadi Pak Hilman pasti punya masa lalu kan, masa lalu yang manis. Mungkin itu bisa juga disebut sejarah Pak? Enggak. Bisa. Kalau misalnya memenuhi tiga unsur itu. Iya. Tapi kalau tidak memenuhi tiga unsur itu, mungkin cuma dua ataupun waktu itu saya jam segini dengan si dia, tapi tempatnya lupa misalkan. Itu mungkin nggak sejarah ya Pak? Ya mungkin ada sesuatu yang hilang. Ada yang hilang ya mungkin. Iya. Ada sesuatu yang hilang. Yang pasti untuk sejarah tuh ada termasuk tiga unsur tersebut mungkin ya. Iya. Harus memenuhi tiga unsur itu. Iya, baik. Itu sebagai pengantar saja barangkali terkait dengan sejarah, mengingatkan kembali, bukan untuk mengajari ya, hanya mengingatkan kembali terkait dengan pengertian sejarah. Nah, hari ini terkait dengan imperialisme dan kolonialisme. Kalau kita lihat secara bahasa, imperialisme itu kan berasal dari bahasa Latin ya. Itu asal katanya imperare. Ya, artinya menguasai. Sedangkan kolonialisme berasal dari kata koloni, artinya petani. Jadi kalau kita satukan antara imperialisme dan kolonialisme adalah menguasai negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah petani. Iya. Indonesia salah satunya. Iya. Hampir semua negara-negara di Asia, di ASEAN terutama, itu pernah dijajah. Terutama negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah petani mungkin ya. Hanya ada satu negara yang sampai hari ini belum pernah dijajah, yaitu Thailand. Belum pernah. Iya. Semuanya negara-negara ASEAN itu pernah dijajah, kecuali Thailand mungkin. Thailand. Tentu ada alasannya. Iya. Tapi kita tidak akan membahas itu. Iya. Indonesia bisa pernah dijajah oleh Belanda, Portugis, ya, Spanyol, Jepang. Sementara Jepang, sementara Malaysia juga pernah dijajah oleh Portugis. Iya. Terus Vietnam oleh Prancis dan lain sebagainya. Jadi hampir semua negara-negara yang berada di negara ASEAN itu pernah dijajah oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah petani. Iya. Nah, dari hal itu perlu juga saya sampaikan bahwa kenapa sih mereka sangat tertarik gitu ya, negara-negara Eropa itu sangat tertarik dengan negara-negara yang mayoritasnya petani. Iya. Kenapa, alasannya apa? Nah, alasannya ternyata di dalam sejarah disebut dengan 3G. Ya, jadi yang menjadi motivasi mereka untuk menjajah Nusantara ini pertama terkait dengan goal ya. Iya. Goal, negara-negara yang emas, di dalamnya itu ada emas. Mengandung emas berarti. Tidak hanya emas, tetapi memang rempah-rempah yang memang dibutuhkan oleh negara-negara tersebut untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut. Nah, Indonesia sangat memiliki itu. Kita tahu bersama bahwa Indonesia itu negara kaya. Dan ini sangat menarik bagi negara-negara di Eropa. Tergiur berarti ya. Untuk menjajah negara kita mungkin. Menjajah negara kita. Iya. Yang kedua adalah gospel ya. Gospel ini terkait dengan penyebaran agama. Jadi tentu saja tidak hanya ingin menguasai rempah-rempah, mereka pun punya misi menyebarkan agama. Iya. Karena penyebaran agama itu di Indonesia melalui jalur-jalur ya, melalui jalur perdagangan, perkawinan dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu motivasi juga bangsa-bangsa Eropa untuk menyebarkan agamanya. Yang kita tahu adalah agama Kristen ya. Yang kita tahu agama Kristen yang sangat
toleransi di negara kita, walaupun persentasinya lebih banyak umat Islam. Iya. Nah, yang ketiga adalah glory. Ya, glory. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa negara-negara itu ingin mengembangkan kekuasaannya. Semakin banyak negara-negara yang dikuasai, maka di mata negara-negara lain bahwa negara-negara itu adalah negara yang sangat hebat, terutama dalam teknologi persenjataan. Jadi mereka ingin mencoba menguji militernya, menguji alat-alat senjatanya, dan ini tentu akan memiliki pamor tersendiri bagi negara-negara lain yang melihat. Nah, itulah barangkali yang menjadi motivasi mereka untuk menjajah Nusantara. Nah, selanjutnya, kenapa sih kedatangan? Maksud saya begini, negara mana saja yang pernah datang ke Nusantara ini sebetulnya? Nah, pertama Belanda. Ya, ada Belanda, ada Portugis, ada Spanyol, ada lagi Jepang. Ada Jepang. Nah, mereka memiliki motivasi yang sama untuk menjajah Nusantara. Ya, kebetulan waktu penjajahan itu berlangsung, negara kita kan belum bersatu seperti sekarang, masih berbentuk kerajaan-kerajaan gitu. Jadi sehingga memudahkan negara lain untuk memecah, untuk menguasai negara kita. Dengan satu titik Iya, betul. Iya. Berbeda dengan sekarang kan. Sekarang kita kan sudah bersatu ya. Iya. Jadi mereka pun kita sudah berdaulat sekarang. Jadi mereka sangat memperhitungkan kalau misalnya ada negara lain yang ingin menjajah kita. Iya. Kira-kira gitu Pak Hilman sebagai gambaran awal terkait dengan imperialisme dan kolonialisme. Baik. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, mungkin ada satu lagu dulu Pak Nuri ya. Boleh. Lagunya lagu nasional dari EDM Gamelan by Alfiref dengan Tanah Air. Kepada sahabat Yasti Radio.net dimanapun kalian berada dan para siswa-siswi SMK Yasti dimanapun kalian berada, ini dia lagu nasional dengan Tanah Air. Selamat mendengarkan. Konstantinopel ini satu pelabuhan yang dijadikan pusat perdagangan bangsa-bangsa Eropa di abad ke-16. Itu tempatnya di mana itu Pak? Konstantinopel di daerah Turki ya. Turki. Ya. Oke. Ya. Nah, dari hasil peperangan itu Turki Utsmani mampu menguasai pelabuhan itu. Nah, sehingga bangsa-bangsa Eropa tidak bisa lagi melakukan perdagangan di pelabuhan itu. Nah, akhirnya mereka mencari-cari negara-negara mana nih yang bisa kita jadikan negara yang bisa dijajah. Nah, itu yang menjadi faktor negara-negara Eropa menjajah Nusantara. Nah, akhirnya mereka berdatanganlah ke negara-negara yang tadi saya sebutkan. Negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah petani yang banyak rempah-rempahnya. Nah, itulah yang menjadi faktor utama bangsa-bangsa Eropa datang ke kita. Latar belakangnya maksud saya, latar belakang yang menyebabkan bangsa Eropa datang ke kita. Saya juga perlu menyebutkan beberapa tokoh-tokoh negara-negara atau negara-negara Eropa yang pernah datang ke Nusantara. Kita sebut saja misalnya ada Bartholomeus Dias, ada Vasco da Gama, ada Alfonso de Albuquerque, terus ada Serrano, terus ada lagi Columbus, ada lagi Magellan dan lain-lain ya. Ada juga Cornelius de Houtman. Nah, mereka inilah tokoh-tokoh bangsa-bangsa Eropa yang pernah berkunjung atau menjajah Nusantara gitu. Nah, kita lihat dari tenggang waktu bangsa Belanda lah yang paling lama menjajah Nusantara. Kita tahu bersama dalam sejarah hampir 3,5 abad. 350 tahun yang kita kenal dalam sejarah itu bangsa Belanda menjajah Nusantara. Tentu itu bukan waktu sedikit. Banyak pengorbanan
jiwa, raga dan lain sebagainya yang dirasakan oleh bangsa Indonesia pada saat itu. Dan alhamdulillah kita mah tidak mengalami itu. Sekarang kita tinggal menikmati mungkin ya hasil perjuangan orang-orang terdahulu kita. Dan tinggal mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, terutama bagi para pemuda, yang para pelajar. Jadi upaya orang tua kita dulu untuk mempertahankan kemerdekaan melawan para penjajah ini harus diteruskan. Semangatnya, terutama semangat di pandemi sekarang ini. Nah, itu yang kita seolah-olah kita dihadapkan dengan sesuatu masa yang membuat kita kurang semangat. Betul. Adanya pembatasan ruang dan waktu terkait dengan masalah pandemi.